Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memanggil dan mengutus kita untuk mensyukuri anugerah karya keselamatannya dan melayani serta memberitakan tentang Injil Yesus Kristus di dalam persekutuan jemaat dan dampaknya bagi masyarakat. Malam hari ini kembali kita akan diperlengkapi dalam kebenaran firman Allah sebelum kita memasuki pertemuan warga sidi jemaat. Nats renungan firman Allah tadi sudah dibacakan, terambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat 25 hingga ke-30. Judulnya, topiknya adalah teladan pelayanan. Jemaat Tuhan, pelayanan merupakan kata yang sering kita dengar. Semua yang dilakukan dalam persekutuan biasanya disebut pelayanan. Kalau di GPIB mengatakan pelkes, pelayanan dan kesaksian. Lalu bagaimana kita dapat melakukan pelayanan itu dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki? Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita dapat melihat bagaimana seharusnya pelayanan itu dilakukan. Rasul Paulus menunjukkan tentang hal yang patut kita kerjakan dalam hidup pelayanan, sesama rekan sepelayanan, dan dalam persekutuan kita dengan jemaatnya. Rasul Paulus setelah mengenal Allah di dalam Yesus mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk melayani. Dan kita yang ada sekarang pun kehidupan jemaat di masa lampau selalu dapat menemukan bukan hanya terkesan dengan pelayanan Rasul Paulus yang begitu hebat, luar biasa, penuh dedikasi dan loyalitas, dia pandai sekali, tetapi kita semua juga sekarang dapat melihat komitmen yang sangat kuat sekali. Komitmen untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh dinyatakan di dalam persekutuan dengan jemaat. Jadi dia melayani bukan hanya karena tugas, tanggung jawab, kewajiban, atau peran-peran atau karya-karya belaka. Tetapi sungguh-sungguh Rasul Paulus melayani dengan mencintai jemaat itu. Bahkan juga mencintai dan menyayangi, mengasihi rekan-rekan sepelayanannya. Itu berbuahkan terlihat di dalam respon jemaat di Filipi terhadap Rasul Paulus pada saat dia ada di penjara dan mungkin berisiko untuk menghadapi kematian, hukuman mati. Apa yang dilakukan jemaat di Filipi? Rupanya jemaat di Filipi mengirim bantuan, bukan barang atau sekedar harta benda, penunjang, tetapi menghadirkan Epaphroditus untuk membantu Paulus, menjaga Paulus, dan mendampingi Paulus dengan kondisi menjadi tawanan di Roma. Nah, ini adalah persekutuan timbal balik yang boleh kita lihat di mana Paulus melayani umat, tetapi jemaat di Filipi juga merespon dengan berpartisipasi melayani Paulus, bahkan ada di tengah kedukaan, kesengsaraan dan kesulitan yang dialami oleh Paulus. Mengirim hamba pendamping yaitu Epaphroditus untuk mendampingi Paulus adalah satu tindakan yang sungguh luar biasa. Di sini kita bisa melihat betapa cinta jemaat itu kepada Paulus, betapa peduli jemaat itu terhadap Paulus. Dan rupanya Rasul Paulus menanamkan ajaran itu kepada jemaat di Filipi.
Jadi di sini kita dapat melihat koinonia atau persekutuan timbal balik, partisipasi yang saling melayani itu terjadi antara jemaat dengan gembalanya, antara gembala dengan jemaatnya. Hidup berkasih-kasihan, peduli satu sama lain. Persekutuan timbal balik yang seperti ini sungguh indah. Ini buah dari persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya pada saat bahagia atau senang sukacita, tetapi terlebih di dalam duka, di dalam kesulitan dan kesengsaraan yang dialami oleh pihak-pihak anggota dari koinonia atau persekutuan. Dan apa yang membuat Rasul Paulus dan juga jemaat di Filipi mengalami sikap-sikap pelayanan yang sangat baik ini? Mereka menyadari bahwa mereka dipanggil sebagai hamba dan mengarahkan kehidupan mereka sesuai dengan arahan Yesus Kristus. Jadi mereka menghayati dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka semakin bertanggung jawab, berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, di ayat 29 dan 30 kita dapat melihatnya. Rasul Paulus menulis suratnya dan mengatakan, karena kondisi Epafroditus sakit, saya membaca buku tafsir Barclay mengatakan bahwa Epafroditus sakit demam, ada demam di kalangan pemerintahan Romawi pada saat itu. Saya nggak tahu apakah itu COVID atau tidak, tetapi demam ini sungguh membuat Epafroditus lemah dan dikatakan bahwa ia sakit dan nyaris mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus mempertimbangkan banyak hal, juga peduli dan prihatin terhadap Epafroditus. Ia mengirimkan Epafroditus untuk kembali ke Filipi, supaya jemaat ini jangan khawatir, karena toh mereka yang mengutus Epafroditus ke Roma menjumpai Paulus. Dan di 28 itu dikatakan, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi dia memikirkan jemaat yang juga pasti khawatir terhadap keadaan sakit dari Epafroditus, dan dia sendiri tidak cemas karena Epafroditus membantunya dan Epafroditus mengalami sakit dan kelemahan. Dia juga khawatir, ia tidak mau, ia juga susah hati dan tidak ingin Epafroditus sakit berkepanjangan. Jadi surat ini kemungkinan dibawa Epafroditus kepada Timotius. Jadi sambutlah dia, kata Paulus, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ini dukungan Rasul Paulus kepada Epafroditus, bahwa sekalipun Epafroditus tidak ada bersama-sama dengan Paulus lagi, tapi dia berharap bahwa Epafroditus boleh tiba dengan selamat dan dia sendiri berkurang kekhawatirannya, dan dia menunjukkan dukungan untuk mereka menghormati Epafroditus. Hormatilah orang-orang seperti dia. Mengapa? Karena Epafroditus melayani pekerjaan Tuhan dan dia nyaris mati untuk pekerjaan itu. Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan yang diharapkan jemaat di Filipi terjadi untuk Paulus. Apakah kita tahu risiko perginya Epafroditus mendampingi Paulus? Kalau Paulus saja di penjara, bukankah ancaman itu juga bisa datang untuk Epafroditus? Jadi kalau sampai dia melangkah,
Itu bukan langkah yang ringan dan itu bukan persoalan yang gampang. Jadi kalau Paulus saya rasa dia tidak berlebihan. Dia mengatakan bahwa karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, baik sakitnya maupun risiko lain sebagai pengikut Kristus yang bisa ditahan Romawi. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini diakui Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus tidak pernah tenggelam dalam kesusahannya sendiri dan dia gak mau bikin orang lain susah. Baik oleh jemaat di Filipi maupun untuk Epaphroditus, tetapi juga untuk semua orang yang dekat di perjalanan hidupnya. Paulus tidak pernah tenggelam juga dalam kesusahannya sendiri. Dia tidak menangisi dirinya sendiri. Dia tahu risiko dari melayani Tuhan. Ini sikap teladan dari seorang pelayan yang sungguh-sungguh menyadari tentang apa itu arti melayani Tuhan. Paulus menyebut Epaphroditus sebagai utusan Tuhan yang melayani aku untuk keperluanku. Utusan itu disebut dengan istilah apostolos, tetapi melayani disebut dalam bahasa Yunani liturgos, yang berarti seperti orang-orang di pemerintahan mengabdi untuk masyarakatnya dan mau berkorban untuk itu. Sementara apostolos seorang pelayan yang menyampaikan pesan. Nah, ini telah dikerjakan dengan sungguh oleh Epaphroditus dan dia melihat Epaphroditus sebagai kawan sekerjanya dan ia sungguh-sungguh menghargai kawan sekerjanya. Ini sesuatu yang sangat baik dari jemaat menghargai pelayan-pelayan, tetapi juga pelayan dengan sesama pelayan saling menghargai. Mengapa itu dilakukan? Demi Yesus Kristus. Mereka mau bekerja untuk melayani Tuhan. Dan bukan hanya pemberitaannya yang menjadi kesaksian, tetapi juga sikap atau cara kehidupan mereka. Itu yang membuat kita melihat bahwa dari buahnya lah mereka dikenal, yaitu dari hidup sepelayanan, bekerja sama dengan baik dalam satu pelayanan, dan itu dilakukan demi Kristus. Cara yang baik untuk kita belajar meneladani apa yang dilakukan orang lain, dilakukan oleh Paulus dan Epaphroditus, menjadi kawan sekerja yang saling mengakui, saling mendukung dan menghargai. Mengapa mereka begitu? Mereka telah meneladani Kristus dan melayani dengan kesungguhan. Mereka mencintai jemaat ini. Jemaat Filipi yang mereka layani sama seperti mereka mencintai Tuhan, dan cinta untuk jemaat itu sungguh-sungguh dekat dan dirasakan, sehingga membuat jemaat berpartisipasi dan bersekutu secara timbal balik dalam hal melayani dan menghormati. Menghormati orang yang melayani dengan kesungguhan bukan hanya dilakukan dengan cara memuji mereka, tapi ikut bersama dalam melayani atau berpartisipasi dalam melayani. Itu yang membuat Rasul Paulus bersukacita sekali. Jemaat ini terlibat dari hari pertama Tuhan memanggil mereka untuk masuk dalam pekabaran Injil sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus juga akan menolong kita. Pertemuan warga Sidi adalah partisipasi untuk memberikan aspirasi, dukungan untuk semakin membuat pelayanan ini bertumbuh ke arah yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus, meneladani Kristus, membuat kita tahu melayani dengan tepat, melayani dengan memuliakan nama Tuhan. Amin.